kebaikan. Jadi sebelum melakukan ibadah online, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Setelah menyanyikan Jalan Serta Yesus, kita akan menyanyikan lagu baca kitab suci sebelum firman Tuhan. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh dari hari dia. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh dari hari dia. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh dari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kami akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu agar untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Kristus, agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Berilah kami Roh Kudus, agar kami dapat mendengarnya dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Salam jumpa lagi, ketemu dengan Pak Agus
Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan dengan teman adik-adik. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang maha baik, puji dan syukur atas segala apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah. Sebentar Bapa, tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Gemburkan hati kami untuk boleh Engkau tanami firman-Mu sehingga boleh menjadi penuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita mau buka sama-sama. Ayat yang kita renungkan hari ini adalah di bagian Markus 7, ayatnya yang ke 24 sampai 37. Nah, bagus bacakan. Perempuan Siro Venesia yang percaya. Ayat yang ke-24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat yang ke-25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Venesia. Ia mohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat yang ke-28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat yang ke-30, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Perikop yang kedua kita ambilkan di Markus 7 ayat yang ke-31 sampai 37 yang berjudul Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke daerah Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia masukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata kepada dengan baik. Yesus berpesan pada orang itu yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian firman Tuhan. Untuk hari ini Pak Agus kasih judul di perikop firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Adik-adik pernah melihat orang yang sedang menuntun sepeda yang bocor, kemudian ada yang rusak sepedanya. Kalau adik-adik lihat, adik-adik tolong tidak. Pasti kalau kita tidak kenal orang itu, pasti kita juga ragu mau menolongnya. Adik-adik pernah lihat di konten HP, di televisi, Mbak Embok? Pasti adik-adik kenal. Artis yang ganteng, yang sering membantu. Tapi hari ini ada tokoh yang lebih luar biasa. Yaitu siapa adik-adik? Tuhan Yesus.
Di perikop yang pertama, Tuhan Yesus pada ayatnya yang 24 sampai 30, Tuhan Yesus yaitu menyembuhkan anak seorang perempuan yang kerasukan setan di kota Yunani yang bangsa Siro Venesia. Padahal Tuhan Yesus tidak kenal siapa orang itu. Dia mohon pada Tuhan untuk disembuhkan. Maka Tuhan tergerak hatinya menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan. Pada perikop yang kedua, pada ayatnya yang 31 sampai 37, di situ Yesus menyembuhkan seorang tuli dan gagap, memohon pada Tuhan untuk disembuhkan. Di situ pun Tuhan tidak mengenal, tapi Tuhan menolong dia. Tidak tahu siapa, tidak tahu bangsa mana, tapi Tuhan menolong menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Tapi kadang saat-saat ini ada orang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan melihat atau jangan tahu. Tapi sekarang mungkin beda karena medsos, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Jangan seperti itu. Kita kalau menolong harus ikhlas, tidak perlu di-expose dan sebagainya. Seperti Tuhan tadi mengatakan, jangan memberitahukan kepada siapa-siapa, tapi malah diberitahukan berita keselamatan, kesembuhan orang tersebut. Pada hari ini kita mendapatkan cerita yang luar biasa, yaitu tentang tokoh Tuhan Yesus yang sebagai teladan kita, yang menolong, yang membantu orang tanpa melihat siapa orang yang ditolong itu. Jadi kesimpulan hari ini, kalau adik-adik atau kita sebagai anak Tuhan, ketika kita menolong seseorang, jangan pakai syarat. Apakah dia teman dekat kita, apakah dia tengah keluarga kita, apakah dia miskin, apakah dia kaya. Kalau kita punya niat membantu, kita tolong dia. Karena kalau sudah kita bantu itu pasti luar biasa rasanya dalam menolong seseorang. Pak Agus akan tutup dengan sebuah cerita pengalaman Pak Agus pada tahun 2005. Kalau tidak salah itu ada gempa di Jogja. Saat itu rumah Pak Agus hancur. Ada satu anggota keluarga Pak Agus meninggal, tapi di situ ada relawan yang tidak tahu dari mana asalnya dan siapa dia, Pak Agus tidak kenal. Dia datang untuk membantu. Luar biasa. Sampai sekarang Pak Agus ingat sekali. Ada 2 orang yang datang dengan bekal makanan sendiri. Dia membantu membersihkan puing-puing rumah Pak Agus dan menolong Pak Agus. Luar biasa. Orang-orang yang seperti itu dengan ikhlas, tanpa syarat, membantu sesamanya. Nah, seperti itulah kita seharusnya menjadi anak Tuhan. Kita bantu sesama kita tanpa melihat siapa mereka. Saya kira cukup firman dari Pak Agus, dan semoga bermanfaat, dan kita ketemu lagi di lain waktu. Sebelum itu, Pak Agus mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh meneladani Engkau untuk menolong sama kami tanpa melihat karakter apa pada mereka, apakah mereka teman dekat atau orang kaya, orang miskin. Kita tidak mau melihat karakter mereka. Kita mau meneladani Engkau, menolong sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bisa setir kehendak Engkau, bisa meneladani Engkau sebagai contoh dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu ini masih butuh bimbingan penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, biarlah Engkau berikan masa depan yang cerah. Biarlah Tuhan tuntun, pimpin, dan bimbing menjadi manusia yang berguna.
Sebentar kami mengakhiri ibadah ini, biarlah Tuhan memberikan perlindungan untuk kami semua dalam melewati hari lepas hari. Hanya ke dalam Tuhan kami menyerahkan rencana kehidupan kami. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kami akan menutup ibadah online hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami menghantarkan puji dan syukur kepadamu atas bimbinganmu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan kekuatanmu dalam mengatasi segala keterbatasan kami. Semoga berkat-Mu senantiasa tercurah kepada kami sehingga memampukan kami untuk bersikap dengan baik terhadap segala keterbatasan dan kekurangan kami. Amin. Setelah berdoa, kami akan menyanyikan lagu Happy Ya 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 Musik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.